Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, karya Allah tidak bisa dibatasi. Hari ini Yesus bersitegang dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi soal peraturan hari Sabat. Benar bahwa hari Sabat harus dipatuhi, yaitu beristirahat total dari bekerja. Namun dalam pelaksanaannya, sebenarnya ada pengecualian juga, yaitu diperbolehkan bekerja asal demi menolong orang dalam bahaya mati. Pada saat itu, Yesus melakukan apa yang tertera dalam pengecualian itu. Bagi Yesus, orang yang mati tangan kanannya dapat dianggap sebagai orang yang ada dalam bahaya mati. Maka, Yesus menyembuhkan orang itu. Sementara para ahli Taurat dan orang Farisi menutup mata akan pengecualian itu. Bagi mereka, Yesus sudah melanggar peraturan hari Sabat dan pantas untuk dihukum. Mengamat-amati dan mencari kesalahan pada sesama dan menjadikannya bahan rumpian bukanlah perilaku yang mengantar orang mengalami keselamatan. Selalu akan ada orang yang menjadi korban dari perilaku jahat yang tersembunyi di balik rumpian. Jahat karena sekali tersebar akan sulit membendungnya, padahal yang dituduhkan belum tentu benar. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolose mengajak kita untuk menyadari bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah sumber nasihat dan hikmat yang memimpin kita kepada kesempurnaan dalam Dia. Yang terbaik yang kita lakukan di seluruh hari yang dikuduskan Tuhan adalah berbuat baik dan menyelamatkan orang seperti yang Yesus lakukan. Berhentilah dari perilaku mengamat-amati dan mencari-cari kesalahan yang bakal dilakukan oleh sesama kita, karena yang engkau lakukan akan diterapkan pula kepadamu. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, ukurannya engkau pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan pula kepadamu. Dalam melihat berbagai ketidakberesan yang ada di lingkungan hidup kita, di tempat kerja kita, di komunitas hidup kita, keluarga, dan lain-lain. Saudara yang terkasih, setiap orang dipanggil untuk saling menyayangi, menjaga, membahagiakan satu dengan yang lain. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melanggar atau tidak melaksanakannya. Namun, Yesus mengajak untuk melihat prioritas utama dalam hidup,
yaitu mewujudkan keselamatan bagi banyak orang. Peraturan hendaknya mampu membawa setiap manusia pada jalan keselamatan, yaitu ketika martabat manusia menjadi yang utama dan membawa setiap manusia kepada cara pandang yang lebih luas dan dalam demi perkembangan iman. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.